Neymar masih bertekad tampil di Piala Dunia 2026. Karir Neymar belakangan memang diganggu cedera, tetapi Neymar tak patah arang untuk tampil di Piala Dunia 2026 nanti. Neymar menegaskan keinginannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 yang bisa jadi Piala Dunia terakhir dalam karirnya, sebab di tahun depan Neymar akan berusia 34 tahun. Deschamps resmi pastikan tinggalkan timnas Prancis usai Piala Dunia. Didier Deschamps akan meninggalkan posisinya sebagai pelatih timnas Prancis setelah Piala Dunia 2026. Ia akan pergi setelah kontraknya selesai. Deschamps sudah menangani Prancis sejak tahun 2012, menggantikan Laurent Blanc. Dan Deschamps pun tercatat sebagai pelatih terlama yang menangani Les Blues. Ia berhasil membawa Prancis menjadi juara Piala Dunia 2018 dan juga Nations League 2021. Deschamps akan tinggalkan Prancis diganti dengan Zidane. Didier Deschamps mengumumkan tidak akan memperpanjang kerjasamanya dengan timnas Prancis, dan Zinedine Zidane kini dikaitkan untuk menjadi penggantinya. Legenda sepak bola Prancis tersebut belum melatih tim manapun saja berpisah dengan Real Madrid di musim 2020-2021. Patrick Kluivert tegaskan targetnya bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert tahu betul bahwa timnas Indonesia punya potensi ke Piala Dunia 2026. Dia mau memastikan hal tersebut bisa terwujud. Misi kami tentu saja untuk bisa memastikan lolos ke Piala Dunia di tahun depan. Saya pikir kami memiliki kemampuan dan juga kekuatan serta hasrat untuk mengejarnya, ujar dari Patrick Kluivert. Danny Lanzat, si asisten Kluivert yang berdarah Maluku. Kluivert akan dibantu oleh sejumlah asisten pelatih dari Belanda. Mereka adalah Alex Pastoor dan juga Danny Lanzat. Lanzat punya ikatan kuat dengan Indonesia. Lanzat punya darah Maluku dari ibunya. Artinya tugas pertama Kluivert ini mengantarkan Lanzat pulang ke negara ibunya. Hal ini bisa menambah tingkat emosionalnya bertugas membela timnas Indonesia. Lanzat sudah sangat kenal dengan Tom Haye. Hubungan keduanya terjadi saat Lanzat menjadi asisten pelatih dari AS Alkmaar dan Haye menjadi pemainnya. Jack Grealish diminta tinggalkan Manchester City demi hidupkan kembali karirnya. Jack Grealish gagal mencetakkan satu gol pun sepanjang tahun 2024. Dia pun kemudian kehilangan tempat di tim utama dan absen dalam skuad Inggris untuk kejuaraan Euro di musim lalu. Chris Wandel, mantan pemain dari Inggris, menyarankan bahwa sudah waktunya bagi Grealish untuk bisa mempertimbangkan masa depannya di Manchester City dan kini mencari klub yang baru demi menyelamatkan karir sepak bolanya. Barcelona menang banding, Olmo boleh main sementara waktu. Pengadilan olahraga tertinggi Spanyol memberikan izin sementara kepada Dani Olmo dan juga Pau Victor untuk bisa tampil memperkuat tim Barcelona. Sementara itu kasus yang menimpa keduanya akan diuji ulang. ESPN melaporkan bahwa pengadilan memutuskan bahwa Olmo dan juga Victor boleh bermain sampai ada putusan tetap dalam kasus tersebut. Untuk sementara waktu Olmo dan juga Victor boleh tampil dan mereka bisa main di final Piala Super Spanyol. Baru setengah musim, Lamine Yamal sudah sampai jumlah golnya di tahun yang lalu. Lamine Yamal membantu Barcelona mengalahkan Atletico Bilbao 2-0 dan kini mengantarkan ke final Piala Super Spanyol 2025. Yamal kini sudah menyamai torehan golnya di musim yang lalu. Lamine Yamal langsung dipasang sebagai starter dalam pertandingan tersebut. Winger yang masih berusia 17 tahun itu memperbesar keunggulan Barcelona dengan golnya di menit ke-52. Itu merupakan gol ke-7 Yamal untuk Blaugrana di musim ini, dan jumlah gol tersebut setara dengan jumlah gol yang ia ceploskan bintang muda Spanyol itu pada musim kemarin. Van Dijk protes, Bergvall harusnya kartu merah sebelum cetakan gol. Kapten Liverpool yakni Virgil van Dijk memprotes gol kemenangan dari Tottenham Hotspur yang dicetakan oleh Lucas Bergvall. Gelandang asal Swedia itu dinilai harusnya diusir sebelum menjebol gawang Alisson Becker. Proses gol itu terjadi tak lama usai Bergvall menekel keras Kostas Tsimikas. Liverpool protes mengapa pemuda 18 tahun itu tak diberi kartu kuning untuk pelanggaran tersebut, sebab dengan begitu ia akan mendapatkan kartu merah. Mengingat ia sudah diganjar kartu kuning pertama di menit ke-68. Van Dijk pun mempersoalkan hal ini usai laga. Ia menilai wasit Stuart Atwell sudah membuat kesalahan.
Kolaps lawan Liverpool, Rodrigo Bentancur dilarikan ke rumah sakit. Gelandang Tottenham Hotspur Rodrigo Bentancur tiba-tiba tak sadarkan diri pada babak pertama semifinal leg pertama Carabao Cup melawan Liverpool. Bentancur kolaps di lapangan hanya 6 menit setelah dimulainya laga melawan Liverpool. Pemain internasional Uruguay tersebut terjatuh tanpa adanya kontak saat mencoba menyundul bola dari situasi tendangan sudut. Kondisi terbaru mengonfirmasi bahwa Bentancur sadar dan kini sudah dapat berbicara, meskipun ia harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Julen Lopetegui resmi dipecat oleh West Ham. West Ham secara resmi memecat pelatih kepala Julen Lopetegui setelahnya 20 pertandingan di Liga Inggris. Lopetegui pun menjadi manajer kelima Liga Inggris musim ini yang kehilangan pekerjaannya. Ia mengikuti jejak dari Erik ten Hag, Steve Cooper, Gary O'Neill, dan juga Russell Martin. Media Inggris kini melaporkan bahwa mantan pelatih Brighton dan juga Chelsea yakni Graham Potter menjadi kandidat kuat untuk bisa menangani West Ham United menggantikan Lopetegui. Resmi Enzo Levy tinggalkan AS Roma. Gelandang asal Prancis Enzo Levy dipastikan akan meninggalkan AS Roma dan bergabung dengan klub divisi Championship yakni Sunderland. Menurut laporan dari sejumlah media Italia, transfer ini bentuknya pinjaman hingga akhir musim nanti dengan kewajiban pembelian jika Sunderland berhasil mendapatkan tiket promosi ke Liga Inggris. AS Roma tawarkan 2 pemain untuk permanenkan Alexis Samuel-Lakers. AS Roma dikabarkan siap menawarkan salah satu pemain mereka kepada AC Milan sebagai imbalan untuk bisa mempermanenkan pinjaman dari Alexis Samuel-Lakers. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Tammy Abraham adalah salah satu pemain yang bersedia dikirim ke Milan. Selain itu ada nama Bryan Cristante yang akan ditawarkan ke Milan sebagai bagian dari potensi kesepakatan pemain plus uang tunai untuk mempermanenkan Alexis Samuel-Lakers. AS Monaco mulai lakukan pendekatan untuk gelandang bertahan West Ham United. Dilaporkan tertarik mengamankan gelandang tengah milik West Ham United yakni Edson Alvarez. Mereka sudah membuka pembicaraan dengan The Hammers terkait potensi membawa pemain asal Meksiko itu menuju Prancis. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, AS Monaco tertarik meminjam sang pemain untuk 6 bulan ke depan. Ada potensi sang pemain bakal merapat ke Prancis guna merasakan atmosfer mentas di Liga Champions musim ini. Juventus akhirnya ikhlas lepas Danilo tanpa terima uang sepeser pun. Juventus dikabarkan siap menghapus biaya transfer yang dapat menghambat kepergian dari Danilo dari Allianz Stadium di bulan ini. Seiring langkah klub untuk bisa melepas bek asal Brasil tersebut, Danilo telah dianggap tidak lagi dibutuhkan dan diminta mencari klub yang baru untuk melanjutkan karirnya. Menurut laporan dari Toto Mercato, Juventus yang melepasnya dengan gratis asalkan ada klub yang serius memberikan penawaran. Klub saat ini sedang mengupayakan pemutusan kontrak bersama untuk bisa menghemat pembayaran gaji dan menjadikan transfer gratis sebagai solusi paling realistis. AC Milan tawar Marcus Rashford dengan syarat. Menurut laporan dari The Times, AC Milan sedang berdiskusi dengan Manchester United terkait kemungkinan peminjaman dari Rashford. Namun, klub Serie A Italia tersebut hanya bersedia menanggung setengah gaji dari Rashford yang mencapai 325.000 pounds per pekannya. Jika Milan hanya membayar setengah gaji tersebut, Rashford akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di klub yang melampaui gaji dari Alvaro Morata yang saat ini mendapatkan gaji mencapai 150.000 pounds sterling. Di sisi lain, MU bersikeras bahwa klub manapun yang ingin meminjam Marcus Rashford harus menanggung sebagian besar dari gajinya. Gundogan diincar oleh Galatasaray. Galatasaray belum menyerah untuk mengejar Ilkay Gundogan. Raksasa Turki itu kembali berupaya mengejar gelandang milik Manchester City tersebut untuk bisa didatangkan pada musim panas mendatang. Kontrak Gundogan saat kembali ke City hanya berdurasi 1 musim saja. Itu artinya ia bisa pergi secara gratis di musim panas nanti. Gundogan disebut masih yakin bisa bermain di satu klub Eropa lagi sebelum keluar pergi dari benua biru untuk bisa menerima tawaran mewah dari Timur Tengah. Selain Galatasaray, ada Inter Milan juga dikabarkan tertarik mendatangkannya.
Lorenzo Insigne ingin kembali ke Italia, Como siap menabung. Lorenzo Insigne dilaporkan sudah bersiap mengakhiri petualangannya bersama Toronto FC. Dan Tutto Mercato mengatakan Insigne sangat ingin melanjutkan karirnya di Italia. Insigne pun tidak perlu repot-repot mencari klub peminat. Como FC dilaporkan sangat tertarik untuk bisa menabung pemain dari Italia tersebut. Jasa Insigne juga dikabarkan diminati oleh Fiorentina dan juga AC Monza. Jarang dimainkan, Atletico Madrid pantau winger Manchester United. Atletico Madrid dikabarkan sedang memantau situasi dari winger utama dari Manchester United, yakni Alejandro Garnacho, yang kini menghadapi masa depan yang tidak menentu di Old Trafford. Menurut kabar terkini dari Inggris mengklaim bahwa Setan Merah kemungkinan besar bersedia melepas Garnacho yang jarang tampil sepanjang bulan yang lalu. Kobbie Mainoo dikuda gabung dengan Chelsea. Chelsea dilaporkan sedang berusaha mendatangkan gelandang muda milik Manchester United, yakni Kobbie Mainoo. Daily Mail melaporkan bahwa The Blues berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan Kobbie Mainoo. Mainoo sebenarnya masih terikat kontrak bersama Manchester United hingga tahun 2027. Yang tetapi Mainoo berpotensi hingga apabila mendapatkan tawaran yang lebih menarik dari tim yang lain. Mainoo dikabarkan mulai merasa tidak nyaman dengan masa depannya di Old Trafford. Hal ini disebabkan oleh pemilik baru, yakni Sir Jim Ratcliffe, yang ingin menyeimbangkan neraca keuangan dari Setan Merah.